Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teman-teman. Kita masuk di materi selanjutnya, yaitu desain penelitian. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Desain penelitian itu sebenarnya apa gitu ya. Desain penelitian ini sebenarnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Pengertian kedua, desain penelitian ini merupakan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Dari sini kita melihat bahwa desain penelitian itu adalah berfungsi sebagai pedoman dan peta jalan. Jadi untuk melakukan penelitian ya. Jadi tanpa desain penelitian, maka penelitian yang kita lakukan itu tanpa arah. Seperti itu. Nah, tipe desain penelitian itu ada beberapa ya. Sebelum sampai ke tipe desain penelitian, kita ingin membedakan dulu apa bedanya antara metode penelitian atau desain penelitian dengan metodologi penelitian. Ini kelihatan sama ya antara metode penelitian dengan metodologi penelitian, padahal merupakan dua hal yang berbeda. Kalau metode penelitian ini adalah merupakan bagian dari metodologi, baik merupakan metodenya yang digunakan, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian. Jadi kalau metode penelitian ini adalah lebih pada bagaimana cara kita melaksanakan penelitian itu, bagaimana prosedurnya, bagaimana metodenya, alat apa yang kita gunakan, itu merupakan metode penelitian. Kalau metodologi penelitian itu merupakan langkah-langkah yang kita gunakan dalam melakukan suatu penelitian. Jadi lebih luas pengertiannya. Dan langkah-langkah yang kita gunakan dalam melakukan suatu penelitian itu bisa dijabarkan salah satunya dengan metode penelitian. Nah, tipe desain penelitian itu ada banyak sekali, teman-teman. Ada causal comparative research, ada experimental research, ethnographic, historical, action, survey, correlation, cross-sectional, case control, dan cohort. Yang akan kita bahas hanya 4, yaitu pada experimental research yang teman-teman sering gunakan. Betulnya ya, ini yang biasanya penelitian dengan Pak Haris, dengan Bu Rita, itu menggunakan ini, experimental research. Kemudian ada studi cross-sectional, studi case control, dan studi cohort. Kita akan mulai dari riset eksperimen dulu. Jadi riset eksperimen itu intinya ketika teman-teman membagi kelompok menjadi kontrol dan perlakuan, berarti itu merupakan riset eksperimen. Jadi ketika teman-teman membagi entah berapa kelompoknya, mau misalnya 4 kelompok, kontrol, kemudian perlakuan 1, perlakuan 1, 2, 3. Ini merupakan riset. Bisa merupakan kontrol negatif, kontrol positif, perlakuan 1, 2, ini juga riset. Bisa merupakan kontrol perlakuan, ini juga riset. Gitu. Intinya ketika teman-teman membagi unit percobaan atau membagi unit percobaan penelitian menjadi kelompok-kelompok yang disebut kelompok kontrol dan kelompok perlakuan atau kelompok treatment, itu berarti namanya riset eksperimen. Nah, diasumsikan kedua kelompok ini sama. Jadi memang untuk ini sudah berkali-kali saya tekankan ya ketika kita belajar metodologi penelitian, maka sama atau homogenitas ini harus menjadi salah satu syarat, terutama kalau teman-teman melakukan analisis SPSS menggunakan ANOVA, maka salah satu syaratnya adalah bahwa unit percobaan harus homogen. Apabila tidak, maka tidak bisa menggunakan ANOVA. Artinya teman-teman tidak bisa menggunakan analisis statistik parametrik. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor pada riset eksperimen itu ada yang namanya independent variable atau variabel bebas. Kemudian ada dependent variable atau variabel terikat. Ada experimental group ya, jadi perlakuan menggunakan treatment tadi. Ada kelompok kontrol, ada kelompok perlakuan. Kelompok perlakuannya terserah ada berapa, kelompok kontrolnya terserah ada berapa. Kemudian ada kelompok kontrol. Kemudian ada confounding variable. Ada variabel-variabel confounding ini contohnya misalnya ada cuaca, hama, kesuburan lahan. Yang ini sebenarnya tidak muncul dalam penelitian teman-teman, tapi ini
eh, sesuatu yang pasti gitu. Jadi cuaca ini kan kita nggak bisa kontrol ini ya. Terus kesuburan lahan ini juga apa ya? Kalau kita sudah memilih suatu lahan untuk menanam, maka kesuburan lahan itu sudah menjadi apa ya? Confounding variable. Artinya kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap tingkat kesuburan lahan itu. Kecuali kalau itu dijadikan sebagai penelitian ya justru malah untuk meningkatkan kesuburan. Kalau ini penelitian yang lain, artinya misalnya kalian melakukan teman-teman melakukan penelitian pupuk gitu ya terhadap apa maaf terhadap pertumbuhan tanaman misalnya seperti itu. Nah, kesuburan lahan atau kesuburan tanah itu menjadi apa ya? Faktor internal yang tidak bisa teman-teman kontrol seperti itu. Nah, ini memang bukan merupakan hal yang akan muncul pada penelitian teman-teman, tapi alangkah baiknya kalau ini disebutkan sebagai batasan. Jadi bahwa misalnya teman-teman melakukan penelitian. Penelitiannya di musim hujan. Mungkin akan terjadi perbedaan antara pertumbuhan tanaman tersebut di musim hujan dan di musim kemarau. Karena teman-teman melakukan di musim hujan, maka ini cuaca harus disebutkan dalam penelitian sebagai batasan. Kemudian ada variabel kontrol. Ini teman-teman saya rasa sudah pernah ya ini misalnya independent variabel bebas itu adalah variabel yang teman-teman bisa atur gitu. Jadi misalnya teman-teman mau melakukan penelitian mengenai itu tadi pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, maka dosis pupuk atau konsentrasi pupuk ini menjadi variabel bebas yang bisa teman-teman atur sesuka teman-teman. Sesuka teman-teman bertanggung jawab ya, artinya bahwa apa yang teman-teman tentukan menjadi konsentrasi itu sudah ada alasan ilmiahnya gitu, kenapa menggunakan konsentrasi sekian-sekian seperti itu. Kemudian kalau variabel dependent atau DV atau variabel terikat ini adalah variabel yang dihasilkan dari variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas tadi. Misalnya kalau tadi ingin melakukan penelitian pengaruh POC terhadap pertumbuhan tanaman tomat, maka POC ini menjadi konsentrasi POC ini menjadi variabel bebas, sedangkan pertumbuhan tanaman tomat itu menjadi variabel terikat. Kemudian ada grup eksperimen. Jadi tadi misalnya teman-teman membagi kelompok ya dalam 2 kelompok besar, ada kelompok kontrol, ada kelompok perlakuan. Kemudian kelompok perlakuan ini teman-teman bagi lagi, misalnya konsentrasi pupuk 10%, konsentrasi pupuk 15%, konsentrasi pupuk 20%. Maka berarti teman-teman punya 3 kelompok perlakuan. Seperti itu. Kemudian ada kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini berarti yang tidak diberikan perlakuan. Kemudian ada confounding variable yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian ada variabel kontrol. Ini adalah variabel yang teman-teman bisa mengkontrol untuk menyamakan. Untuk usaha kita, variabel kontrol ini adalah usaha kita untuk meminimalisir perbedaan per unit percobaan. Jadi usaha kita untuk mendapatkan homogenitas tertinggi gitu. Contohnya kalau teman-teman penelitian mengenai tadi pengaruh POC terhadap pertumbuhan tanaman tomat, maka POC yang digunakan ini harus sama nih, harus jelas. Apakah POC yang berasal dari sayur-sayuran, apakah POC yang berasal dari daging atau sembarang, yang penting sampah rumah tangga gitu. Ini harus jelas seperti itu. Kemudian dari tanamannya misalnya varietas tanamannya harus sama tanaman tomatnya. Jangan yang satu menggunakan varietas X, satu menggunakan varietas Y. Tidak boleh. Usia bibit itu harus sama. Terus frekuensi penyiraman misalnya itu harus sama. Jangan sampai yang kelompok perlakuan 1 disirami 2 kali sehari, kelompok perlakuan 2 2 hari sekali, kelompok perlakuan 3 sehari sekali. Nah, jangan-jangan nanti perbedaan pertumbuhan itu karena frekuensi penyiramannya yang tidak sama seperti itu. Jadi kan itu menyebabkan bias atau menyebabkan kerancuan gitu. Yang mana sebenarnya yang memberikan pengaruh, apakah POC-nya ataukah penyiramannya. Maka itu yang disamakan seperti itu contohnya. Kalau penelitian menggunakan tikus, maka variabel kontrolnya misalnya strain tikusnya apa, apakah menggunakan strain yang Dowley, apakah menggunakan strain yang Wistar, kemudian apakah usianya sama semua, jenis kelaminnya sama, seperti itu harus disamakan. Nah, kemudian ada yang namanya studi cross-sectional. Studi cross-sectional ini adalah intinya teman-teman mempelajari korelasi antara faktor risiko dengan efek, dengan pendekatan observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada saat yang sama, atau nama lainnya one point in time.
Jadi korelasi antara faktor risiko dengan efek. Efek yang dimaksud di sini adalah penyakit. Ini contohnya misalnya tadi yang saya sebutkan di PPT sebelumnya, kuliah sebelumnya, bahwa misalnya saya ingin mempelajari antara pengaruh gaya hidup dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2. Maka faktor risikonya adalah gaya hidup, sedangkan efeknya adalah diabetes mellitus tipe 2. One point in time itu artinya bagaimana? Artinya adalah bahwa semua data atau semua variabel itu kita kumpulkan pada saat yang sama. Sekali saja pada saat yang sama. Jadi responden kita katakanlah ada 200. Itu bukan berarti bahwa seluruh satu kali pengambilan data itu dilakukan satu kali untuk 200 responden, tidak. Tapi menghitung one point in time itu pada satu responden. Jadi kita hanya mengambil atau mengukur satu kali pengukuran pada satu responden. Jadi satu selesai gitu. Jadi tidak berarti bahwa 200 itu harus selesai bersamaan gitu ya. Tapi tapi kita mengambil datanya itu seluruhnya untuk satu responden. Jadi tidak ada pengulangan lagi seperti itu. Ya, subjek penelitiannya dilakukan sekali pengukuran saja, sekali pengambilan data saja, setelah itu tidak dilakukan pengambilan lagi. Makanya, karena ini merupakan salah satu kelemahan pada studi cross-sectional, makanya kita membutuhkan sampel responden yang banyak, besar. Nah, tujuan dari studi cross-sectional apa? Ini tadi yang mengamati hubungan antara faktor risiko dengan akibat yang terjadi berupa penyakit atau keadaan kesehatan tertentu dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan itu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa bukan mengambil datanya pada bukan mengambil data untuk seluruh responden dalam satu waktu yang bersamaan, tapi mengambil seluruh data pada satu responden pada waktu yang bersamaan. Kelebihannya apa? Studi cross-sectional ini mudah. Kelebihannya mudah, sederhana, ekonomis secara waktu, kemudian hasilnya cepat dan dalam waktu yang bersamaan. Variabelnya banyak, jadi sekali kita mengumpulkan data, memberikan angket, kalau studi cross-sectional itu kan biasanya memberikan kuesioner. Nah, dalam kuesioner itu variabel penelitiannya itu bisa banyak sekali, jadi kita bisa mengumpulkan banyak sekali variabel, baik variabel risiko maupun variabel efek dalam satu waktu yang bersamaan, dalam banyak sampel. Jadi ini sebenarnya kalau dari sisi variabelnya ini sangat menguntungkan. Kekurangannya, subjek penelitiannya harus besar. Karena tadi ya kelemahannya bahwa kita tidak bisa melakukan pengulangan, artinya responden X yang sudah diminta data kuesionernya, maka besok tidak diminta lagi gitu. Artinya tidak ada pengulangan. Tidak ada biasanya kalau kita melakukan penelitian eksperimen kan kalau pengukuran dilakukan minimal 3 kali gitu ya. Kalau ini enggak. Makanya kita membutuhkan subjek penelitian yang besar. Kemudian akurasi deskripsi perkembangan penyakitnya rendah karena ini memang tidak untuk melihat perkembangan penyakit. Jadi studi cross sectional ini tidak untuk melihat perkembangan penyakit. Kalau untuk melihat perkembangan penyakit kita punya kohort nanti yang kita jelaskan setelah ini. Jadi akurasi deskripsi perkembangan penyakit rendah memang karena ini hanya untuk melihat prevalensi saja. Kemudian kesimpulan korelasi faktor ini paling lemah dari dua jenis studi epidemiologi yang lain. Dua jenis nanti akan kita lihat setelah ini. Nah, studi cross-sectional ini bisa dilakukan dalam beberapa tahap-tahapnya untuk studi cross-sectional. Ini ada tahap 1. Tahap 1 ini contohnya yang pertama, ingin mengetahui hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan berat badan bayi lahir atau BBL dengan menggunakan rancangan atau pendekatan cross-sectional. Jadi kita tahap 1 itu menentukan topiknya dulu. Jadi kita mau meneliti apa gitu ya. Nah, ini kita lihat variabel dependennya apa? Berat badan lahir. Berat badan bayi lahir. Ini yang merupakan variabel dependennya. Kemudian variabel independennya merupakan anemia. Anemia pada ibu hamil. Kemudian variabel independen yang harus kita kendalikan karena kita melakukan penelitian dengan subjek manusia, maka akan banyak sekali faktor atau variabel independen yang harus dikendalikan. Contohnya adalah varietas umur ibu dan perawatan kehamilan. Jadi ini yang ingin kita samakan gitu, yang ingin kita samakan. Varietas itu adalah berapa kali hamil dan melahirkan. Jadi misalnya
Yang dihitung hamil dan melahirkannya saja ya, tidak dihitung aborsi atau jumlah anaknya. Jadi misalnya seorang ibu itu melahirkan sekali tapi anaknya 2, ya dihitung paritasnya sekali gitu. Maksud saya kalau misalnya seorang ibu melahirkan tapi anaknya kembar, misalnya kembar 3 atau kembar 2, nah itu paritasnya tetap sekali karena dia hamil dan melahirkan hanya sekali. Anaknya 3 atau itu. Nah kalau misalnya seorang ibu melahirkan 3 kali, masing-masing hanya melahirkan single-single saja, anaknya sama-sama 3, tapi ini dihitung paritasnya 3 kali, seperti itu. Jadi kita mungkin bisa mempersempit, kita mau mencari yang paritasnya berapa, paritas sekali, 2 kali, atau seterusnya. Kemudian ada umur ibu, range antara umur berapa sampai berapa. Kemudian perawatan kehamilannya bagaimana, apakah ibu ini rajin gitu, tiap bulan kontrol ke dokter misalnya, ini juga merupakan variabel-variabel independen yang mungkin ingin kita kendalikan, kita kontrol. Terus tahap 2, maka kita harus menetapkan subjek penelitian atau populasi dan sampelnya. Jadi populasinya adalah ibu-ibu yang baru melahirkan ya. Semua ibu yang baru melahirkan. Tapi sampelnya kita ambil dengan pembatasan daerah karena kita nggak mungkin melakukan penelitian tersebut dengan semua ibu-ibu yang baru melahirkan di seluruh Indonesia Raya, nggak mungkin. Bahkan di seluruh Yogyakarta Raya saja mungkin tidak mungkin. Jadi kita akan mengambil sampel pada lingkup rumah sakit atau rumah bersalin saja, seperti itu. Jadi ada pembatasannya. Ini ada pembatasan waktu dan teknik sampling. Jadi penelitian kita akan dilakukan berapa lama? Misalnya hanya 6 bulan, 1 tahun, seperti itu. Kemudian teknik samplingnya bagaimana caranya? Nanti teknik sampling akan dibahas lebih lanjut dengan Bu Nurul ya. Kemudian ada tahap 3, yaitu pengumpulan data, observasi, pengukuran. Pengumpulan data itu dengan melakukan pemberian angket atau kuesioner tadi kepada ibu-ibu tadi, kemudian observasi pengukurannya dengan melakukan pengukuran berat badan bayi dan juga anemia, HB, mengukur HB. Tahap 4, kita mengolah dan menganalisis data dengan cara membandingkan antara berat badan bayi lahir dan juga HB, HB-nya ibu. Kemudian selanjutnya, ini sampai sini ya, berarti tahap 4 adalah mengolah dan menganalisis data dengan cara membandingkan BBL dengan HB. Nanti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apakah ada hubungan antara HB, kalau HB-nya rendah berarti anemik ya, apakah ada hubungan antara apakah ada hubungan antara anemia atau yang HB-nya rendah dengan berat badan bayi lahir. Ini untuk studi cross-sectional. Terus ada studi case control. Studi case control ini merupakan suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor resiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Pendekatan retrospektif itu adalah pendekatan masa lalu. Jadi kita disuruh merecall, mengingat-ingat lagi gitu. Jadi nanti efek atau penyakit atau status kesehatan itu diidentifikasinya pada saat ini. Kemudian faktor resikonya diidentifikasi di waktu yang lalu. Jadi nanti responden itu disuruh mengisi kuesioner, disuruh mengingat-ingat gitu. Faktor-faktor risiko yang akan kita analisis itu yang sudah terjadi, yang sudah lalu. Nah, biasanya analisisnya dilakukan pada 2 kelompok. Jadi satu kelompok yang menderita penyakit itu case control ya, kasus itu berarti satu kelompok yang menderita penyakit. Kemudian kelompok yang tidak menderita penyakit, case control, makanya namanya case control. Nah, ini intinya adalah diketahui dulu penyakitnya, kemudian ditelusuri penyebabnya. Karena ditelusuri penyebabnya, maka kan kita harus merecall, mengingat-ingat lagi, mengidentifikasi yang sudah lalu. Jadi identifikasi yang sudah lalu, penelusuran penyebab yang sudah lalu, ini namanya retrospektif. Itu. Tentu studi case control juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya apa? Yang pertama, kelebihannya ada kesamaan ukuran waktu antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol. Jadi yang kalau dibandingkan dengan cross sectional tadi, di cross sectional tadi waktu itu bukan merupakan suatu hal yang diatur ya, karena tidak ada batasan waktu gitu. Kalau untuk yang cross sectional itu one point in time, artinya waktu itu bukan merupakan masalah karena data akan kita kumpulkan
semua data akan kita kumpulkan di satu waktu untuk satu individu atau satu responden. Tapi kalau ini enggak, case control ini, maka kita bisa membedakan antara kelompok kasus dengan kelompok kontrol di waktu yang sama. Ini merupakan kelebihan, karena ini mendekati seperti riset eksperimen gitu ya, bahwa kita melakukan pengukuran pada kelompok kontrol dan perlakuan di waktu yang sama. Hanya saja kalau eksperimen kan kita menggunakan tikus, kita menggunakan tanaman gitu, yang artinya itu bukan merupakan manusia, jadi memang kita bisa terserah kita gitu ya. Kalau ini enggak, karena respondennya manusia, maka banyak sekali hal yang harus kita atur. Maka studi case control dengan adanya kesamaan ukuran waktu antara kelompok kasus dan kelompok kontrol ini menjadi kelebihan. Kemudian tidak menghadapi kendala etik seperti pada penelitian eksperimen kohort, nanti yang akan dibahas setelah ini. Terus tidak memerlukan waktu yang lama juga, ini lebih ekonomis. Kekurangannya, pengukurannya variabel retrospektif, jadi variabel yang diukur itu yang sudah lalu. Nah, responden kan manusia, bisa lupa nggak? Bisa lupa, sehingga lupa-lupanya ini menyebabkan penurunan reliabilitasnya. Jadi tingkat kepercayaannya menjadi lebih rendah, karena bisa jadi dia responden ini salah mengingat gitu loh. Jadinya ini menjadi suatu kelemahan pada studi case control. Kemudian bisa jadi ketika nanti dalam waktu range waktu penelitiannya itu ya, kelompok kontrol ini ternyata nanti beberapa respondennya atau salah satu respondennya itu mengalami perkembangan penyakit yang sedang dia teliti. Jadi menunjukkan onset-onset penyakit yang sedang dia teliti. Nah, ini menyebabkan harus gugur ya, harus gugur ini karena yang kelompok kontrol ini ternyata sebenarnya dia masuk kelompok kasus gitu, cuma belum terlihat saja onsetnya. Seperti itu. Ini kekurangannya pada case control. Contohnya ya, kita ingin membuktikan hubungan antara malnutrisi atau kekurangan gizi pada anak balita dengan perilaku pemberian makanan oleh ibu. Tahap 1, maka kita harus menentukan variabel-variabelnya dulu. Variabel dependennya adalah variabel dependen atau variabel terikatnya adalah malnutrisi. Kemudian variabel independennya adalah perilaku ibu dalam memberikan makan. Perilaku ibu ini contohnya misalnya keseimbangan gizi yang diberikan. Jadi apakah si ibu ini memberikan menu 4 bintang misalnya. Ada protein hewani, ada protein nabati, terus ada sayur sama karbo. Jadi kalau sekarang sudah bukan 4 sehat 5 sempurna ya, tapi namanya menu 4 bintang. Apakah si ibu memberikan menu 4 bintang? Kemudian bagaimana takarannya, sebanyak apa porsinya, berapa kali dia memberikan makan, seperti itu. Ini variabel independennya. Terus variabel independen lain adalah yang ingin kita kontrol juga, pendidikan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anak. Sekarang kalau variabel-variabel ini tidak kita kontrol misalnya, apakah sama ibu yang memberi makan anaknya, ibu dengan pendidikan tinggi, misalnya contohnya ibu sudah S2 atau S3, dengan ibu-ibu di pedesaan, ibu-ibu yang bahkan tidak sekolah, yang SD saja tidak lulus misalnya. Apakah literasi mereka atau apakah literasi atau edukasi mereka sama, pengetahuan mereka tentang pemberian makanan yang bergizi itu sama? Kan nggak sama. Maka kalau kita membandingkan antara ibu yang berpendidikan cukup tinggi atau berpendidikan cukup dengan ibu yang pendidikannya lebih rendah, ini kan menjadi tidak fair, tidak adil gitu ya. Jadi ini harus kita kontrol. Pendapatan keluarga. Misalnya satu keluarga, ini si ibu ini, uang belanja bulanannya sebulannya 10 juta. Kita bandingkan dengan si ibu yang uang belanja bulanannya 300.000 misalnya. Uang belanja bulanan loh ya, bukan pendapatan. Maka apakah menu yang dia berikan bisa sama? Nggak bisa, karena harus menyesuaikan pendapatan keluarga, ya kan? Yang pendapatan keluarga yang pendapatannya tinggi akan bisa memberikan gizi yang seimbang, insya Allah tentu ya. Tapi kalau yang pendapatannya rendah belum tentu bisa makan nasi sehari saja, sehari 3 kali saja sudah syukur seperti itu. Jadi ini juga harus disamakan. Jumlah anak, seorang ibu yang anaknya 8 misalnya, apakah bisa disamakan dengan ibu yang baru beranak 1 misalnya? Kan nggak bisa. Maka ini juga harus disamakan. Ibu yang anaknya 8, jangankan 8 deh, ibu yang anaknya 3 aja, yang usianya selisih terpautnya cuma 2 tahun itu kan akan sangat
menguras tenaga dan waktu ya, pikiran juga, sehingga ini tidak bisa disamakan dengan ibu yang baru punya anak pertama seperti itu. Jadi ini harus dijadikan kontrol. Terus tahap 2 kita menentukan objek penelitiannya. Objek penelitiannya adalah pasangan ibu dan balita. Tentu seperti tadi yang cross seksional harus dilakukan pembatasan daerah dulu. Jadi kita mau mengambil lingkup apa nih supaya tidak terlalu banyak. Tahap 3 kita identifikasi kasus, kemudian selanjutnya kasus diambil dari populasi yang telah ditetapkan. Jadi identifikasi kasus ini berarti kita harus memilah dari misalnya kita sudah menentukan daerah, maka kita harus mengidentifikasi berapa banyak sih kasus yang terjadi, kasus malnutrisi yang terjadi pada populasi yang sudah kita tetapkan itu. Nah, nanti samplingnya, kasusnya diambil dari populasi yang sudah ditetapkan tadi, seperti itu. Kemudian tahap 4 ada seleksi subjek kontrol. Jadi nanti harus ada namanya case control kan ya, jadi harus ada kelompok kontrolnya. Kelompok kontrolnya juga sama, nanti harus ada pasangan ibu dan balita. Nah, tapi seleksinya ini didasarkan pada kesamaan karakteristik subjek kasus. Jadi, ciri masyarakatnya harus sama, keadaan sosial ekonomi juga harus sama. Jadi, antara pasangan ibu dan balita di kelompok kontrol harus sama karakteristiknya harus sama dengan ibu di kelompok kasus. Jangan sampai misalnya di kelompok kontrol itu, misalnya ciri masyarakat ya, mereka tinggal di lingkungan yang literasinya tinggi gitu. Misalnya si ibu-ibu ini tinggal di kompleks perumahan dosen gitu misalnya. Atau ini hanya contoh saja ya teman-teman, saya tidak menstigmatisasi atau apa. Ini hanya contoh. Terus kita ini kelompok kontrolnya. Terus kelompok yang kasusnya kita cari ibu-ibu yang biasa gitu, yang tinggalnya di pedesaan, yang banyak yang tidak sekolah, seperti itu kan tidak adil itu tadi ya. Makanya ini harus disamakan. Terus keadaan sosial ekonominya juga harus mendekati similar. Jadi jangan sampai jelek gitu. Karena kalau jelek ya ini sama saja tidak adil itu tadi. Terus tahap 5 kita melakukan pengukuran retrospektif. Terus pada kelompok kasus kita berikan pertanyaan pada ibu tadi, metodenya recall. Recall itu berarti mengingat. Misalnya si ibu tadi diminta untuk mengingat jenis makanan apa, jumlahnya berapa yang diberikan pada anaknya selama 24 jam terakhir. Seperti itu. Tahap 6 kita melakukan pengolahan dan analisis data, kemudian kita membandingkan proporsi ibu yang baik dalam memberikan makanan di kelompok kasus dengan proporsi yang sama di kelompok kontrol gitu. Jadi di kelompok kontrol pun mungkin ada ibu yang cara memberikan makannya kurang baik gitu. Jadi kita harus bandingkan proporsinya. Berapa sih proporsi ibu yang baik dalam memberikan makan pada kelompok kasus dengan proporsi ibu yang baik dalam memberikan makan di kelompok kontrol. Nah, itu yang nanti akan kita bandingkan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya studi kohort. Studi kohort ini merupakan penelitian observasional analitik yang didasarkan pada pengamatan sekelompok penduduk tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ini terdiri dari 2 kelompok juga, kelompok yang terpapar dan tidak terpapar faktor yang dicurigai sebagai faktor penyebab. Kelebihannya, ini dapat mengatur komparabilitas antara 2 kelompok, kelompok subjek dan kelompok kontrol sejak awal penelitian. Jadi ini karena kita ini penelitian dilakukan saat ini ya. Saat ini ke masa depan, nanti akan saya berikan tabelnya kepada teman-teman. Jadi kalau yang studi kohort ini penelitian yang dimulai saat ini, terus kita prediksi perkembangan penyakitnya di masa depan. Jadi ini bisa mengukur komparabilitas antara 2 kelompok sejak awal penelitian. Beda kalau yang case control tadi kan subjek penelitian harus mengingat ya ke belakang gitu. Jadi harus retrospektif mengingat apa yang sudah dia lakukan gitu. Kalau yang cross seksional juga sama, itu malah tidak ada batasan waktunya gitu ya. Terus kelebihan yang kedua ada keseragaman observasi baik terhadap faktor risiko maupun efek dari waktu ke waktu. Kekurangannya waktunya lama karena ini melihat perkembangan penyakit. Kemudian sarana dan pengelolaannya rumit. Nanti akan diberikan contoh biar teman-teman bisa mendapatkan gambaran. Terus nanti karena waktunya lama, maka besar sekali kemungkinan adanya responden atau subjek yang drop out, artinya mengundurkan diri.
Kemudian kurang etis, karena ini adalah pengamatan penyakit di akhir. Jadi gimana ya, kita melihat prosesnya manusia, kita melihat prosesnya individu atau unit percobaan kita yang merupakan manusia itu mengalami perkembangan penyakit gitu. Jadi dan tidak ada hal yang kita lakukan gitu loh untuk untuk mencegah gitu. Artinya karena ini penelitian ya, kalau kita memberikan warning kepada mereka, maka tidak jadi penelitian dong kita gitu ya. Jadinya ini penelitian di bidang kurang etis tuh karena itu, karena kita membiarkan gitu, membiarkan objek penelitian atau subjek penelitian kita ini mengalami perkembangan penyakit. Ini contohnya supaya teman-teman dapat gambaran. Kita ingin membuktikan adanya hubungan antara CA paru atau kanker paru dengan perilaku merokok menggunakan pendekatan atau rancangan prospektif. Jadi apa namanya, variabel bebasnya adalah merokok ya, kemudian variabel terikatnya adalah terjadinya kanker paru. Nah, tahap satu yang kita lakukan adalah identifikasi efek dan resiko dan juga variabel kontrol. Variabel apa namanya, dependennya ada CA paru, variabel terikatnya variabel bebasnya ada merokok, kontrolnya ada misalnya ini umur dan pekerjaan. Tahap 2 kita menetapkan subjek penelitian dan kita melakukan apa ya? Kategorisasi ya, kriteria subjek penelitiannya seperti apa, usianya berapa atau range berapa sampai berapa, kemudian jenis kelamin dan seterusnya. Kemudian tahap 3 kita mengidentifikasi subjek yang merokok dan tidak merokok. Jadi risiko positif itu yang merokok, risiko negatif yang tidak merokok dengan jumlah yang sama. Jadi kita bagi subjek penelitian kita menjadi 2 kelompok, yaitu yang risiko positif dan risiko negatif. Risiko positif itu yang merokok, risiko negatif itu yang tidak merokok. Nah, ini misalnya kita mengobservasi perkembangan efek atau perkembangan penyakit ya, efek itu penyakit pada kelompok risiko positif dan kelompok risiko negatif atau kontrol dalam 10 tahun ke depan. Jadi intinya ini contohnya saja 10 tahun ke depan. Biasanya kalau namanya studi cohort itu lama sekali, minimal 10 tahun. 10 tahun kita lihat apakah ada perkembangan kejadian kanker paru pada kelompok yang risiko positif. Jadi pada mereka yang memang mempunyai perilaku merokok, apakah ada perkembangan penyakit kanker paru. Seperti itu, kemudian kita bandingkan. Ini loh yang dibilang tidak etis tuh di sini, karena kita melihat perkembangan suatu penyakit tanpa melakukan upaya pencegahan gitu ya. Karena memang yang mau kita teliti itu. Gimana caranya kita mau meneliti perilaku merokok, tapi kita nyuruh subjek penelitian kita untuk jangan merokok, nanti kamu kena kanker paru, kan nggak bisa. Dibilang kurang etis tuh karena kita melihat penderitaan gitu. Kita melihat penderitaan orang lain. Terus tahap 5 ada pengolahan dan analisis data. Jadi nanti kita melihat proporsi orang yang menderita CA paru dengan yang tidak menderita CA paru, baik pada kelompok yang risiko positif maupun pada yang kelompok risiko negatif, kemudian kita bandingkan. Seperti itu ya. Jadi sama seperti yang case control tadi, proporsi yang menderita CA paru pada risiko positif dibandingkan dengan proporsi yang menderita CA paru di risiko negatif. Nah, ini contoh gambarannya tadi, bahwa ini ada waktu yang lalu, kemudian waktu sekarang, ini waktu di masa depan. Kalau yang cross-sectional study itu hanya terbatas pada waktu sekarang saja. Jadi terbatas one point in time, waktu yang sekarang saja. Kalau yang case control study, penelitian atau identifikasi penyakitnya dilakukan pada saat ini, present, tapi penyebabnya itu ditelusuri di waktu yang lalu, past, di waktu yang lalu. Kalau yang prospective study, maka kita melakukan menentukan perilakunya itu sekarang, perilaku merokoknya sebagai agen penyebabnya ya, sebagai variabel bebasnya. Kemudian kita lihat perkembangan penyakitnya 10-20 tahun ke depan, future gitu ya. Ini kalau cohort. Seperti itu teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekalian saya sampaikan kepada teman-teman mengenai tugas metodologi penelitian. Jadi teman-teman saya minta untuk membuat kelompok, masing-masing kelompok maksimal 5 orang saja, dan teman-teman mencari paper penelitian yang
menggunakan desain penelitian cross-sectional, case control, atau cohort. Jadi ada 3 macam. Tapi masing-masing kelompok satu saja. Jadi silahkan teman-teman menentukan mau pakai yang mana, cross-sectional, case control, atau cohort. Tapi dalam satu kelas harus ada 3 desain ini. Jadi saya tidak mengunci pilihan teman-teman untuk kelompok ini, kelompok ini, yang ini, enggak. Terserah teman-teman semua mau yang mana, yang jelas dalam satu kelas itu harus ada 3 desain ini. Nah, teman-teman membuat presentasi mengenai desain penelitian pada paper tersebut. Jadi teman-teman nanti mengidentifikasi variabel bebasnya, variabel terikatnya, variabel yang harus dikendalikan. Kemudian teman-teman menentukan mana subjek, mana populasi, mana sampel, teknik sampelnya belum ya. Mana subjeknya, mana populasinya, mana sampelnya, kemudian desain penelitiannya seperti apa, berapa responden yang digunakan, seperti itu. Itu teman-teman nanti jabarkan, dibuat PPT, kemudian teman-teman silahkan membuat video seperti ini. Salah satu saja yang menjadi presenter, silahkan. Dan teman-teman kumpulkan sebelum UTS. Di hari UTS-nya juga boleh, jadi misalnya besok UTS tanggal berapa? Saya tanggal 10 Mei, ya sudah, 10 Mei ya. Misalnya tanggal 30 April UTS, berarti ya tanggal 30 April itu semua video sudah harus masuk. Jadi jatah untuk jatah untuk presentasi ini kan 2 pekan ya, 2 kali pertemuan. Jadi silahkan semua teman-teman membuat dalam kurun waktu tersebut. Itu saja teman-teman, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya. Ini saya serahkan kepada PJ kelas, jadi nanti tolong PJ kelasnya mengirimkan data kepada saya. Misalnya kelas A itu ada berapa kelompok, nama kelompoknya apa saja, terus nanti silahkan juga dilengkapi dengan paper yang mau dipakai. Itu teman-teman juga boleh konsultasi papernya, misalnya pakai paper yang ini boleh nggak Bu, paper yang ini boleh nggak Bu, seperti itu. Itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.